Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Inovator Muda. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat dan menggunakan Google Form. Sebelumnya jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe agar channel ini bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kalian semua. Pertama-tama yang harus disiapkan adalah aplikasi untuk internet. Saya sarankan di sini untuk menggunakan Google Chrome sebagai aplikasi untuk internet. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Google Chrome-nya. Lalu kita ketikkan di kolom pencarian Google Forms menggunakan S. Kita cari. Nah, dia akan ketemu tampilan seperti ini. Sebelumnya saya sarankan untuk login terlebih dahulu di akun Google yang kalian gunakan. Untuk saya saat ini sudah dalam keadaan login, jadi tidak memerlukan login lagi. Jika yang belum login silahkan untuk login terlebih dahulu. Nah, untuk login, ketika kita mengklik Google Form ini, dia tampilannya tidak akan seperti ini, tetapi akan meminta login dulu. Jadi jika sudah login, maka kita langsung loncat ke tab sekarang. Untuk kolom paling atas, formulir tanpa judul. Formulir tanpa judul ini bisa kita ganti menjadi judul formulir kita. Kita rubah ini. Misalkan saya akan membuat absensi seminar online. Misalkan absensi seminar online. Untuk deskripsinya bisa diisi juga sesuai dengan keinginan masing-masing. Saya isi sebagai contoh seperti ini. Ini adalah absensi seminar online. Untuk selesai mengetik, tidak perlu menekan tombol enter yang ada di bawah sini, bukan, tapi cukup menekan tombol kembali. Kita kembali, dia sudah akan tertutup. Jadi misalkan kita menekan tombol enter, maka dia akan masuk ke kolom selanjutnya, bukan menutup dari keyboard. Kita tekan tombol kembali. Nah, selanjutnya untuk memberikan quiz ataupun formulir ataupun survei dan sejenisnya bisa kita isi di bawah sini. Di sini ada tulisan pertanyaan tanpa judul. Kita klik saja pertanyaan tanpa judulnya, kita ganti menjadi pertanyaan yang kita inginkan atau survei yang kita inginkan, atau bisa saja mengisi daftar-daftar yang akan kita buat. Misalkan saya di sini mengisi nama, tuliskan nama. Karena saya menggunakan seminar online, saya akan mengabsensi terlebih dahulu. Untuk pilihannya di sini ada jawaban singkat. Kita klik saja panah yang kecil ini, dia akan muncul banyak pilihan. Pertama jawaban singkat, kedua paragraf, tiga pilihan ganda, keempat kotak centang, kelima drop down, keenam upload file, dan selanjutnya. Untuk selanjutnya ini bisa kita sesuaikan dengan keinginan masing-masing. Saya akan jelaskan satu persatu fungsi atau maksud dari pilihan-pilihan ini. Jika kita memilih jawaban singkat, maka peserta hanya bisa mengisi jawaban secara singkat, bukan jawaban panjang. Nah, jika kita memilih pilihan paragraf, maka peserta bisa mengisi paragraf, berarti bisa di enter di sini. Perbedaannya jawaban singkat dan jawaban paragraf apa? Jika kita mengisikan jawaban singkat, maka peserta tidak bisa menekan tombol enter seperti ini. Misal seperti ini. Ini dia sudah masuk ke baris kedua. Jika peserta mengisikan dengan jawaban singkat, maka hanya bisa satu baris saja, bukan dua enter. Nah, ini sesuai dengan pilihan atau kebutuhan kita. Nah, selanjutnya untuk pilihan ganda. Untuk pilihan ganda ini kita gunakan untuk soal-soal yang dimana kita hanya bisa memilih satu, tetapi dalam bentuk pilihan ganda. Nah, cara pengisiannya, opsi 1 kita bisa rubah menjadi pilihan ganda yang akan kita buat. Misalkan saya di sini mengganti 1
dikali 1 sama dengan, kita pilih di sini opsi, misalkan jawaban 1. Untuk menambahkan opsi selanjutnya kita pilih lagi tambahkan opsi. Kita klik ini, kita isi 2, tambahkan opsi lagi. Di sini kita isi 3 dan seterusnya. Nah, ini hanya sebagai contoh. Selanjutnya, apa itu kotak centang? Kotak centang jadi kontestan dapat memilih opsi yang kita buat lebih dari 1. Misalkan di sini saya tulis sebutkan makanan kesukaan. Jika kita membuat kotak centang, nah untuk pilihan-pilihan ini bisa kita hapus ya. Untuk pilihan-pilihan yang tadi kita buat bisa kita hapus dengan cara menekan tombol X yang berada di kanan. X, dia akan otomatis menghapus. X lagi otomatis menghapus. Misal ini saya ketikkan nasi goreng. Yang kedua mie goreng. Nah, ini kita tekan tombol yang di samping ujung ini juga tidak apa-apa karena ini tidak masuk ke enter ya. Dia akan masuk ke pertanyaan atau pilihan ketiga. Peserta dapat memilih lebih dari 1 opsi yang kita buat untuk kotak centang. Lalu apa itu drop down? Drop down ini sebenarnya fungsinya sama seperti pilihan ganda, namun perbedaannya dia tidak berderet seperti pilihan ganda, tidak. Tapi dia bisa mendrop down dari list yang kita buat. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah drop down. Ini adalah drop down. Sedangkan ini adalah pilihan ganda. Itu perbedaannya. Kita kembali lagi ke pilihan upload file. Untuk upload file ini, jadi untuk peserta bisa mengisikan survei ini dengan upload file. Jika ada pilihan izinkan responden mengupload file ke drive, pilih lanjutkan. Misalkan di sini kirimkan gambar buku tulis. Peserta bisa mengirimkan gambar sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita hanya membutuhkan file gambar, maka kita nyalakan di sini izinkan hanya jenis file tertentu, kita nyalakan. Lalu kita pilih di sini, kita centang gambar dan gambar. Jika kita hanya membutuhkan audio, bisa kita centang hanya audio. Jika video, hanya video, dan lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan. Untuk jumlah file maksimum kita batasi bisa 1, bisa 5, bisa 10, maksimal 10. Untuk ukuran file maksimal 10 GB, tapi tidak ada gambar yang ukurannya lebih dari 10 MB, kecuali gambar hasil dari kamera yang HDR. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan skala linear. Untuk skala linear, jika dibutuhkan bisa diklik saja skala linear. Skala linear ini contohnya kita membuat skala. Contoh kita preview di sini ya. Kita preview terlebih dahulu. Nah, skala linear, ini skala linear. Sama seperti pilihan ganda, tapi ini responden dapat memilih skala. Berapa kali, misalkan berapa kali Anda membaca buku. Untuk isi pilihan ganda, kotak-kotak centang sama seperti yang di atas ini sebenarnya, cuman tampilan yang berbeda. Untuk tanggal, berarti kontestan dapat mengirimkan tanggal. Begitu pula dengan waktu. Misalkan saya membuat absensi seminar online ya. Tadi kita lanjut lagi ke awal. Tuliskan nama. Sudah. Kita rubah lagi menjadi jawaban singkat. Untuk menambah pertanyaan bagaimana caranya? Untuk menambah pertanyaan bisa menekan tanda tambah yang ada di bawah sini. Dia akan otomatis menambah pertanyaan. Misalkan setelah nama kita tuliskan umur. Umur kita pilih jawaban singkat lagi, atau misalkan kita hanya membatasi umur dari umur 14 sampai 17, kita bisa pilih drop down atau sesuai dengan kebutuhan.
Misalkan saya di sini 14, 15, 16. Selanjutnya saya tambah lagi pertanyaan. Tempat tinggal. Tempat tinggal kita pilih jawaban singkat atau sesuai dengan apa yang kita mau, drop down lagi. Saya pilih jawaban singkat di sini. Oh, ternyata saya salah untuk pertanyaan, harusnya tempat tinggal malah umur terlebih dahulu. Bagaimana cara mengatur pertanyaannya? Kita klik dulu pertanyaannya, lalu kita tekan di sini logo tempat sampah. Pertanyaan tersebut otomatis menghilang, berarti hanya tersisa tuliskan nama dan tempat tinggal. Untuk tuliskan nama, kita wajibkan peserta untuk mengisi. Jadi jika tidak mengisi, peserta tidak akan bisa mengirimkan formulir. Kita nyalakan di sini, wajib diisi. Nyalakan berarti peserta wajib mengisi dari soal ini. Jika kita matikan, maka peserta tidak wajib. Lantas apa tombol kertas atau tombol persegi yang ada di samping logo tempat sampah? Itu artinya kita bisa menduplikat pertanyaan. Kita klik pertanyaan tersebut akan otomatis terduplikat. Kita hapus ya. Yang ini kita wajib diisi dan yang ini juga kita wajib diisi. Contoh seperti itu. Ini adalah absensi seminar online. Bagaimana cara menyimpan formulir ini? Untuk Google Forms, jika ada jaringan internet maka dia otomatis tersimpan. Untuk yang paling atas ini, formulir tanpa judul, beda ya dengan judul dari formulir yang di bawah sini, beda. Jadi ini seperti nama file, formulir tanpa judul, misalkan saya namakan sama seperti judul yang di atas, absensi seminar online. Ini adalah tampilan dari kita. Lalu bagaimana cara kita melihat tampilan dari peserta atau tampilan dari orang yang akan kita kirimkan formulir ini? Kita klik titik 3 yang ada di ujung sini. Kita pilih pratinjau. Nah, ini adalah tampilan. Kita bisa isi dengan keinginan kita sendiri. Contohnya misalkan saya diisi nama Abdul, tempat tinggal Jakarta. Kita kirim. Nah, ini kita sudah mengirim ke formulir kita sendiri. Kita keluarkan saja tab yang ini dengan cara klik tombol yang ada di atas sini. Kita klik X. Kita kembali lagi, lihat di sini sudah ada respon 1. Kita lihat Abdul, tempat tinggal Jakarta. Nah, bagaimana jika kita ingin melihat dalam bentuk kolom atau dalam bentuk Microsoft Excel? Bisa kita lihat tanda plus dengan background warna hijau. Kita tanda plus di sini. Kita klik, setelah itu akan muncul permintaan seperti ini. Kita pilih saja buat spreadsheet baru. Kita buat. Kita tunggu, otomatis dia akan meminta untuk memilih akun. Kita pilih saja oke, langsung dia akan masuk ke sheet yang sudah kita buat tadi. Lihat di sini sudah ada dalam bentuk tabel. Apa itu timestamp? Timestamp itu artinya kapan dan menit keberapa dia mengisikan formulir yang kita kirim. Timestamp, tuliskan nama, tempat tinggal. Kita keluarkan saja. Kita keluarkan lagi. Jika ada yang mengisi, kita cukup klik sini lagi. Kita klik yang tanda plus hijau ini, maka dia akan menambah. Jika sudah, kita kembali lagi. Bagaimana cara mengirimkan formulir ini dalam bentuk link? Nah, sebelumnya saya akan beritahu cara merubah tampilan dari formulir dengan cara tekan tombol palet yang ada di sini atau puas warna, tempat warna untuk cat. Nah, dia akan ada pilihan tema dan warna. Begitu pula latar belakang. Akan saya pilih temanya warna orange. Kita terapkan. Nah, lihat dia akan orange seperti ini. Ini sesuai dengan keinginan kita saja ya. Bagaimana cara kita mengirimkan link ini ke peserta yang akan kita targetkan untuk mengisi formulir? Dengan cara klik tombol panah yang ada di atas ini. Kita pilih gambar rantai. Setelah itu kita checklist perpendek URL. Kita klik salin.
kita misalkan akan kirim, ini saya kirim, tunggu sebentar dia akan muncul. Sebelum muncul jangan diklik kirim dulu kalau bisa, karena ini adalah preview dari link yang kita kirim. Jika sudah, ini sudah terkirim dan peserta sudah bisa mengisikan formulirnya. Lantas bagaimana cara kita melihat formulir yang sudah kita buat? Di sini ada logo kertas berwarna ungu, kita klik, kita pilih pilihan Open with Chrome, kita pilih Chrome. Di sini ada formulir yang tadi saya buat, kita klik saja. Ini adalah tampilan dari sini. Bagaimana cara kita mengeditnya? Jika ada yang akan kita rubah dengan cara menekan tombol titik 3 yang ada di ujung kanan sini, kita klik, kita buka di jendela baru, kita pilih Chrome lagi, dia akan masuk ke formulir yang tadi gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.